Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sejahtera, selamat pagi, shalom. Shalom. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Bersuka cita bersama-sama kita hari ini, karena hari ini bersama-sama kita merayakan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah mati bagi setiap kita dan Dia bangkit, memberikan kekuatan, pengharapan baru buat setiap kita, bahkan kemenangan lepas kemenangan buat setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah Paskah hari ini. Biarlah kita memberikan yang terbaik buat Allah kita, dengan mempersembahkan hidup kita, hati kita,
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain kita memberi hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Allah,
kami terangkat kepadamu Tuhan. Jiwa kami bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kau yang sudah mati memberikan hidup-Mu bagi kami, dan Kau yang bangkit memberikan pengharapan Tuhan, kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak untuk terima segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri, katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Maria percaya, katakan bersama. Haleluya Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan adakan buat setiap kami. Semuanya karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau layakkan setiap kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang kami bawa saat ini semuanya boleh berkenan di hadapan Engkau dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Waktu ini adalah milik-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berdaulat atas ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama-sama umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memuji Tuhan lebih lagi, kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Hitungan mundur, kita akan bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Terpujilah namamu Tuhan, sebab hanya Yesus yang layak kita puji. Setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan, amin. Cobalah lihat kanan kiri saudara. Ada muka-muka yang penuh kemenangan, haleluya. Yang kelihatan masih suntuk, coba disenggol ya. Hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari yang penuh kemenangan, amin. Lebih dari pemenang. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih.
Sudah capek? Belum, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tidak ada kata capek untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang terus setia mendampingi kami Tuhan. Kalau kami sudah naikkan pujian, ucapan syukur kami percaya Bapa, kemenangan, kemerdekaan nyata atas kami. Dan kalau sebentar sebelum kami mendengar dari benih firman-Mu, kami memberikan persembahan yang terbaik buat kerajaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, sucikan, kuduskan apapun yang kami persembahkan dalam tangan-Mu Bapa. Seberapa nilainya, tapi kami percaya punya ketulusan, punya keikhlasan, punya ucapan syukur Bapa. Sehingga setiap rupiah yang kami persembahkan boleh menjadi berkat pelebaran kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Buat setiap kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Sebab Tuhan baik. Biarlah setiap kita berjanji di hadapannya. Kami mau setia Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Haleluya. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu lebih lagi Tuhan Yesus.
Untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Lebih lembut lagi katakan, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Untuk senangkan hatimu, berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, selanjutnya saya semakin mau hidup selamanya. Untuk senangkan menyenangkan hatimu ya Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami boleh diberkati mulai ibadah pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kami percaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terlebih pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bila perkataan Allah sendiri yang penuh kuasa terjadi, berkuasa atas hidup kami. Pengurapan atas hamba-Mu, pengurapan atas umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah Tuhan akan memberikan penghiburan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami siap untuk menerima dan mendengar firman Tuhan. Pujilah Engkau ya Allahku. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Ya puji nama Tuhan. Shalom. Iya, ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, menjadi ibadah yang luar biasa. Ya, hari-hari sebelumnya juga luar biasa, tetapi pada hari ini adalah momen di mana kita bersama-sama boleh memperingati Paskah. Ya, berapa hari yang lalu pada hari Jumat Agung kita boleh memperingati Jumat Agung, memperingati Sabtu Suci. Lalu pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih lagi nanti saya memberikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Kita akan lebih dulu memahami, kita akan lebih dulu mengerti apa menjadi kehendak Allah atas setiap kita umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan kita baca di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebagai pembuka, tentunya ayat ini sudah menjadi ayat hafalan ya. Setiap kita pasti sudah pernah mendengar, menjadi rema, bahkan menjadi hafalan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama supaya kita mengerti apa menjadi kehendak Allah atas hidup kita. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus. Nah,
Dikatakan yang kedua apa? Supaya setiap kita orang yang percaya. Ini Bapak Ibu yang perlu harus kita pahami, bahwa dari Tuhan, dari Allah, karena begitu cintanya kepada saya dan saudara, Allah ini memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, semua yang terjadi atas perjalanan kehidupan Yesus Kristus itu semata-mata karena cinta kasih Allah kepada kita. Kalau tidak cinta, Tuhan tidak akan mengaruniakan anaknya. Nah, lalu apa menjadi bagian kita sebagai umatnya yang dikasihi Allah? Sebagian kita adalah percaya. Nah, hari ini kita sama-sama memperingati Paskah. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak bisa hanya sebatas, karena tadi dikatakan percaya, kita nggak bisa hanya sebatas hanya percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus saja. Tetapi kita harus percaya secara utuh. Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, saudara, kita harus mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, mulai dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Lalu terusnya Tuhan Yesus mengalami salib pada hari Jumat Agung kemarin. Lalu saat ini mengalami kebangkitan. Yang berikutnya nanti Tuhan akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah rangkaian peristiwa, rangkaian perjalanan Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Bagian kita adalah percaya. Percaya tidak hanya kepada kelahirannya saja, pada pelayanannya saja, atau kepada penyaliban, atau hanya kebangkitan saat ini, atau nanti waktu naik ke surga, tidak. Tetapi harus secara utuh, harus secara keseluruhan Bapak Ibu. Ya, saya banyak mendengar dan rumor-rumor ya, wah Bapak ini Kristennya Kristen Natal, kalau ke gereja hanya hari Natal gitu ya. Jadi artinya orang ini belum memahami secara utuh. Atau mungkin ada Bapak ini atau Ibu ini kalau ke gereja pas hari Paskah saja ya. Ya, yang hari-hari lainnya enggak datang. Nah, artinya belum memahami secara utuh. Nah, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara, kita memahami apa menjadi firman Tuhan tadi dikatakan, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, ya, nanti dikatakan apa? Tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Percaya itu artinya di firman Tuhan dikatakan, hendaklah engkau setengah percaya, 3/4 percaya, tidak. Tetapi jelas dikatakan percaya, artinya penuh, full, utuh, tidak boleh setengah-setengah. Artinya perjalanan Yesus mulai dari kelahiran, pelayanan 3,5 tahun, penyaliban, kebangkitan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, harus kita percayai dengan iman. Amin. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Lalu ada apa dan kenapa setiap kita orang percaya harus percaya dengan utuh, tidak boleh setengah-setengah? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa? Nggak boleh kita percaya hanya setengah-setengah kepada Yesus, atau hanya kelahiran saja, atau hari kebangkitan Paskah saja. Tapi kita harus utuh. Kira-kira kenapa? Ada tahu jawabannya? Nah, mengapa kita harus percaya kepada Yesus secara utuh di dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanan hidupnya? Karena di dalam perjalanan hidup Yesus, mulai dari kelahiran sampai naik ke surga, ada namanya kuasa. Katakan sama-sama, ada kuasa. Sekali lagi, ada kuasa. Kelahiran Yesus, ada kuasa di sana. Setiap kita yang mengalami kegelapan dalam hidup beroleh terang. Kita yang susah mengalami sukacita, diberikan damai sejahtera. Perjalanan Yesus berikutnya di dalam perjalanan pelayanan 3,5 tahun. Setiap kita sudah melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati pun hidup. Itu harus kita percayai dan itu nyata, Bapak Ibu sekalian.
Ya, perjalanan berikutnya ada penyaliban Tuhan. Itu harus kita percayai. Ya. Ada apa di sana? Ada kuasa pertobatan. Ada kuasa di mana kita harus mengandalkan Tuhan. Berapa banyak saat penyaliban Tuhan, murid-murid Yesus semua pada lari. Murid-murid tidak mau mengakui Yesus. Setiap kita bisa melihat ya perjalanan Tuhan. Ya, murid-muridnya sendiri yang selama perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, ya ketika Tuhan Yesus disalib, mereka tidak mengenal Tuhan. Kuasa kebangkitan juga ada kuasanya, nanti akan kita bahas malam pagi hari ini, ada kuasanya. Berikutnya Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ada kuasa menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya. Ketika suatu kali kita dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat setiap kita. Jadi hari ini kita melihat ada kuasa di dalam perjalanan Yesus. Kita nggak boleh setengah-setengah. Amin. Nah, saya akan ambil satu contoh saja. Kenapa? Kalau orang tidak mengenal secara utuh, kalau setiap kita tidak mengenal secara utuh, apa akibatnya, apa yang terjadi? Saya mau ambil contoh dua saja. Melalui Petrus. Nah, kita baca di dalam Petrus begini ya. Petrus ketika Tuhan Yesus disalibkan, ini satu contoh ya. Kalau mereka nggak mengenal akan sesuatu yang dengan utuh akan kuasa Tuhan. Petrus ketika ditanya oleh tentara Romawi, bukankah engkau yang bersama-sama dengan dia ada di Taman Getsemani? Tapi apa jawab Petrus? Aku tidak mengenal dia. Ayo kita baca firman-Nya. Di dalam Matius 26 ayat 35. Matius 26 ayat 35 saya bacakan. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya. Lukas 22 ayat 57 dikatakan, tetapi Petrus menyangkal, katanya bukan, aku tidak mengenal dia. Saudara, coba kita lihat. Tuhan, meskipun semua meninggalkan engkau, aku tetap bersama engkau. Bahkan sampai mati pun dengan sombongnya Petrus berkata, aku bersama engkau. Bahkan mati bersama engkau. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya Petrus pada saat Tuhan Yesus disalib, gurunya ya yang diikuti, Tuhan Yesus yang diikuti dalam perjalanan pelayanan 3,5 tahun dimanapun, ya kemanapun Tuhan Yesus ada, di situ ada Petrus. Petrus adalah murid yang dikasihi Tuhan. Ya dimanapun pelayanan Tuhan Yesus ada Petrus di sana. Bahkan pelayanan Petrus luar biasa. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dikatakan engkau yang bersama-sama dengan dia, tetapi dia katakan aku tidak mengenal dia. Tidak mengenal Tuhan Yesus, saudara. Artinya apa? Artinya bahwasanya Petrus tidak mengenal secara utuh. Tidak mengenal akan kuasa penyaliban Yesus secara utuh. Ini contoh, saudara. Nanti kita akan masuk dalam kebangkitan Tuhan Paskah hari ini. Contoh yang kedua, saudara, adalah Yudas. Yudas menyesal karena sudah menjual Yesus. Menyesal. Ayo kita baca ayatnya. Di dalam Matius 27 ayat 3. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi ketika tahu gurunya, yaitu Yesus yang selama berjalan bersama dengan Yudas dan ternyata mengalami hukuman mati, Yudas menyesal. Bahkan bukan hanya menyesal, saudara. Kalau kita lihat ayat berikutnya dikatakan Yudas bunuh diri, gantung diri.
diri. Kenapa itu terjadi? Karena Yudas tidak mengenal, tidak mengetahui secara utuh tentang Yesus. Meskipun mereka adalah murid Yesus, bahkan mereka sudah berjalan bersama Yesus. Menjadi peringatan buat setiap kita, saudara, hari ini. Mungkin saudara dan saya hari ini sudah melayani secara luar biasa. Mungkin selama ini saudara sudah menjadi orang Kristen yang luar biasa. Ya, sudah melayani, sudah berdoa, ya sudah mengerjakan sesuatu dengan baik, ya, sama dengan murid-murid Yesus. Tetapi hati-hati, ya, jaga dan terus kenal Yesus secara utuh, jangan setengah-setengah. Kalau kita mengenal Yesus secara setengah-setengah, kita akan mengalami seperti Petrus, ya, kita akan menyangkal suatu kali kelak. Bahkan mungkin apa yang terjadi pada diri Yudas, mereka bunuh diri. Ya, banyak kejadian-kejadian hari-hari ini yang kita lihat, fenomena-fenomena, banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus secara utuh, tidak mengalami namanya damai sejahtera, tidak mengalami yang namanya sukacita. Yang terjadi apa? Mereka bunuh diri. Sama seperti yang dialami oleh murid Yesus. Ini satu contoh, ya, ini contoh buat setiap kita. Maka saya tadi katakan apa? Bahwasanya kita harus, firman Tuhan katakan, mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap kita orang percaya. Artinya percaya itu full, penuh, tidak boleh setengah-setengah. Terus sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mulai hari ini saya dan saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, ayo mengenal Tuhan secara utuh, secara penuh, jangan setengah-setengah, ya. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Menjadi kebangkitan, menjadi kemenangan, menjadi sukacita buat setiap kita, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Saya boleh membayangkan, kalau ya Petrus saat itu kira-kira tahu hari Minggu Yesus bangkit, pasti Petrus tidak akan menyangkal. Cuma sayangnya Petrus tidak tahu kalau hari ketiga Tuhan akan bangkit. Kalau Yudas saat itu tahu, ya, ini kejadian hari Jumat, saudara. Yudas tahu kalau hari Minggu Yesus bangkit, saya pastikan pasti Yudas tidak akan bunuh diri saat itu. Tetapi yang dipandang Yudas, finish hari Jumat, Yesus meninggal, Yesus mati, finish. Pandangan Yudas. Finish bagi pandangan Petrus, hari Jumat selesai. Tuhan Yesus sudah mati. Ya, karena tidak mengenal secara utuh tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita sekarang tahu bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dari kelahiran, pelayanan, penyaliban sampai kebangkitan hari ini. Kita tahu secara utuh, ya. Kita sudah mengenal, kita membaca firman secara utuh, ya. Tidak ada lagi apa ya? Tidak ada lagi bayangan-bayangan ke depan. Tidak ada keraguan ke depan. Bagian setiap kita harus membangun iman kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus membangun iman percaya kita dengan sungguh-sungguh. Kita sudah tahu. Kita sekarang ada dunia masih hidup. Kalau kita nanti kita meninggal atau kita dipanggil Tuhan, kita sudah tahu kok firman-Nya. Tuhan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat buat kita. Bagi setiap kita yang percaya, tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita tahu ke depan. Suatu kelak nanti kita dipanggil Tuhan, kita ada bersama dengan Yesus. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita sudah tahu? Jangan seperti Petrus, tidak tahu, Yudas enggak tahu. Tapi kalau kita hari ini sudah tahu, kita harus berhati-hati menjaga iman kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita akan masuk di dalam kebangkitan Tuhan hari ini. Sebentar. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan,
pada hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Ya, tadi saya sudah berjanji bahwasanya di dalam kebangkitan Yesus itu ada kuasa juga. Ya, kita akan belajar. Yang pertama tuh saudara, kebangkitan Yesus itu ada kuasa menang atas maut. Kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Ayo kita baca Roma 6 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, supaya kita boleh bersemangat. 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita garis bawahi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, bahwasanya kebangkitan Yesus ada kuasa yang luar biasa, di mana ada kuasa menang atas maut. Maut itu mati saudara. Maut itu suatu masalah yang paling top, yang paling mentok, yang paling tinggi, sudah nggak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu, kalau yang namanya sakit penyakit, yang namanya pergumulan ekonomi, yang namanya pergumulan rumah tangga, itu masih di bawahnya maut saudara. Tapi kalau maut ini sudah pergumulan persoalan yang paling top, sudah nggak ada yang lainnya. Artinya apa? Pergumulan yang top ini tadi, yang maut, yang namanya mati, kematian itu, pada kebangkitan Yesus hari ini, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan sanggup mengalahkan masalah-masalah yang di bawahnya maut. Apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Mungkin Bapak Ibu hari ini mengalami sakit, mungkin Bapak Ibu hari ini mengalami ekonomi, mungkin Bapak Ibu mengalami pekerjaan, rumah tangga. Serahkan semua kepada Tuhan. Bahwasanya hari ini kebangkitan Yesus membawa kemenangan buat setiap kita. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera, kekuatan buat setiap kita. Amin. Ya, kenapa? Itu menjadi semangat kita, saudara. Ayo kita baca lebih dalam lagi. Dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, kalau kita baca firman ini sepertinya biasa saja. Tetapi sebenarnya firman ini kalau kita baca lebih dalam lagi, itu ada makna yang dalam. Ada makna penting yang dalam yang mungkin kita belum pahami. Saya sendiri belajar saudara. Dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Artinya ketika Yesus disalib mati, Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Jadi mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari ketiga Tuhan Yesus lepas dari namanya kuasa maut. Lalu menjadi pertanyaan kita saudara, apa yang terjadi selama 3 hari? Mungkin saya akan membawa Bapak Ibu begini, ilustrasinya supaya mudah. Ketika kita mendoakan seseorang yang mungkin kerasukan setan atau mungkin kerasukan kuasa jahat, kita sering ya mendoakan orang yang kerasukan setan atau kerasukan roh-roh jahat, tahu ya, sering ya, bahkan ada ya. Nah, lalu kita akan berkata demikian, oh Bapak ini sudah terlepas dari kuasa jahat, oh Bapak ini sudah terlepas dari kuasa iblis. Kita sering mengatakan itu ya. Ayo kesaksian, ayo Bapak ini sudah mengalami kelepasan dari sakit penyakit, ya ayo kesaksian di depan. Ya kita sering mengatakan itu ya. Yang menjadi bayangan kita kira-kira, kalau kita mengatakan, oh Bapak ini sudah terlepas dari kuasa jahat, kira-kira ada dikerjakan apa tidak? Ada dikerjakan apa enggak sebelumnya? Didoakan, peperangan, ada enggak? Ada ya pasti. Oh Bapak ini sudah mengalami kelepasan dari sakit penyakit. Saya percaya sebelumnya pasti ada yang dikerjakan. Didoakan, peperangan, ya. Wah, dari sakit penyakit, ya kita berdoa, ya baik perorangan maupun kita mengajak jemaat, ayo kita doakan Bapak ini dalam nama Yesus sembuh,
Dalam nama Yesus sembuh segala kuasa penyakit-penyakit, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang kerasukan setan dalam nama Yesus, segala kuasa jahat kami tolak, kami hancurkan dalam nama segala kuasanya. Kuasa Yesus menghancurkan dalam nama Yesus. Kira-kira demikian ya. Nah, demikian juga firman Tuhan tadi dikatakan, maut tidak lagi berkuasa atas Yesus. Artinya apa? Ada yang dikerjakannya. Siapa yang mengerjakannya? Dari hari Jumat, Sabtu, dan sampai Minggu. Siapa yang mengerjakan? Adalah Allah Bapa. Artinya apa? Bapa, Allah Bapa, ada peperangan. Nah, ini loh yang harus kita pahami. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, artinya Bapa, ada peperangan. Ada peperangan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu terhadap anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pada hari Minggu, hari ini kita mengalami yang namanya kemenangan. Apa yang dapat kita ambil? Itulah sebabnya kalau hari ini menjadi sukacita kita, kalau hari ini menjadi iman percaya kita, itu menjadi semangat. Karena kenapa? Allah Bapa juga berperang. Berperang, saudara. Ada peperangan rohani yang tidak kita lihat untuk mengalahkan maut tadi. Seperti ilustrasi yang tadi saya katakan, tidak semerta-merta sembuh, tidak serta-merta orang yang dikerasukan pulih, pasti ada peperangan, ada yang dikerjakan, ada doa. Demikian juga Allah Bapa di surga, juga terhadap anaknya yang tunggal, ada peperangan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, betapa Allah Bapa di surga sungguh mengasihi saya dan saudara, yang sedemikian rupa ya sampai mengalahkan peperangan, sehingga hari ini ya setiap kita yang percaya kepada Tuhan boleh mengalami sukacita kemenangan. Maut sudah dikalahkan. Ya, kita sudah menang. Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup. Amin. Nah, yang kedua, kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, kita baca bersama ya, supaya iman kita lebih kuat. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang digarisbawahi, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, Yesus sendiri sudah menyatakan kepada setiap kita bahwa Tuhanlah kebangkitan dan hidup. Amin. Kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga setiap kita yang mati dalam tanda roh, dalam tanda kutip, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin hari-hari ini kematian di dalam ekonomi saudara. Ya, beberapa hari sudah hampir 2-3 tahun kita mengalami pandemi. Mungkin ekonomi keluarga kita mengalami pergoncangan. Mungkin kesehatan kita mengalami goncangan. Mungkin pekerjaan kita mengalami goncangan. Yang seolah-olah nggak mungkin mati, ya nggak bisa dipulihkan. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ya. Bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang sepertinya kita mati, apapun yang sepertinya kita nggak mungkin, Tuhan katakan akan dibuat hidup kembali, akan dipulihkan kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah saudara, 2 poin ini yang menjadi semangat kita di dalam kebangkitan Yesus hari ini, bahwasanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan sudah terlepas dari maut, ya, oleh karena Allah Bapa yang menyertai. Dan yang kedua, oleh karena Tuhan sendiri sudah menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan setiap kita yang percaya kepadanya tidak mati, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya nggak akan lama-lama untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan tutup di dalam Roma 8 ayat 38. Roma 8 ayat 38-39.
38 dan 39. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas atau maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, bahwasanya apapun situasi kondisi keadaan yang kita alami, ya, baik maut, baik sakit penyakit atau pergumulan, saya percaya ketika kita sudah percaya Yesus, kita tidak lepas dari namanya masalah. Pasti kita akan ada masalah. Ke depan perjalanan hidup kita, sepanjang hidup kita pasti ada namanya masalah. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari namanya kasih Allah. Amin saudara. Jadi apapun situasi kondisi keadaan yang kita alami, sekali-sekali lagi Tuhan katakan tidak akan memisahkan akan kasih Allah. Ya, begitu besar cintanya Tuhan kepada saya dan saudara. Biarlah melalui kebangkitan Yesus hari ini menjadi semangat kita supaya iman kita, percaya kita terus dibangun dan kita melihat bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Pada akhirnya nanti saudara, Tuhan pernah berkata, aku hanya melihat iman di bumi. Hanya iman saudara, nggak ada yang lain. Itulah sebabnya biarlah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadikan rema buat setiap kita orang yang percaya, boleh mengalami kemenangan, mengalami sukacita oleh karena kita punya Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Kita undang pemain musik, kita akan pujikan, dimuliakan, ditinggikan. Kita sebagai ucapan syukur kita, mari kita tinggikan Dia, mari kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa boleh memperhatikan hidup kita. Mari kita pujikan, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Saya minta nanti Ibu Maria Edi untuk menutupi dalam doa firman Tuhan. Dimuliakan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita tinggikan Dia sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tinggikan Yesus. Mari kita muliakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus
kasih buat kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih buat pengertian, pemahaman Tuhan, bahwa kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, biarlah Tuhan melalui kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan, kami memiliki kepercayaan, iman kami lebih lagi Tuhan kepada Engkau Bapa. Kami lebih lagi Tuhan melalui kebangkitan-Mu, kami boleh lebih lagi mengenal akan Engkau, mengenal akan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami ini Bapa. Sehingga Tuhan, di tengah situasi kondisi apapun Tuhan, baik itu sakit penyakitkah, baik itu kelaparankah, baik itu masalah-masalah perekonomiankah, segala sesuatu yang ada saat ini Tuhan, kami tidak akan digoncangkan oleh apapun Bapa, karena kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan yang menyertai kami sampai akhir zaman. Itulah Bapa yang Kau janjikan kepada setiap kami. Engkau tidak menjanjikan kami jalan selalu rata, langit selalu biru, tapi Engkau yang berjanjikan Bapa, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman Bapa, dan Engkau bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semuanya Bapa. Kami biarlah Tuhan, karena kami dibangun, iman kami sudah dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu kebangkitan dan kenaikan-Mu di surga Bapa, yang menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa buat pemahaman firman-Mu. Roh Kudus, pimpin setiap langkah kehidupan kami, supaya kami di tengah situasi tekanan apapun Bapa, kami tetap berdiri tegak. Meskipun 1000 rebah orang di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami, itu tidak akan menimpa kami Bapa, karena kami tahu bahwa Allah, bahwa yang melindungi kami, yang menaungi dan menyertai kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui segala sesuatu, lebih daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan Kau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-Mu di tempat ini, memberkati gereja-Mu di tempat ini, gembala sidang yang ada di tempat ini Bapa, bahwa untuk lebih lagi Tuhan mengenal akan pribadi-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Bapa, sehingga gereja-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar dibangun di dalam iman, percaya hanya kepada-Mu Bapa, tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan, dan menguasai Bapa daerah Bulu Lawang ini Bapa, jemaat-Mu terlebih Tuhan, wilayah di tempat ini, tetangga kanan kiri muka belakang yang ada Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Yang kedua, kita persiapkan persembahan kita. Yesus
Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dari tim Haleluya Ministry Sidoarjo. Tuhan tambahkan lebih lagi Roh Kudus mengurapi dan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan di dalam pelayanan buat tempat ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Ibu dari tempat ini. Kami akan berikan persembahan pujian. Mari dipersiapkan.
Adik tetap di sini. Ya. Ada berkat dari tim Haleluya Ministry secara simbolis akan diserahkan Kak Juito oleh Bapak Farid. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan tim Haleluya Ministry. Dan saatnya kita juga akan mendengarkan pujian dari sekolah minggu para cowok ganteng, ya, yang akan berikan persembahan pujian. Silakan.
di situ adik-adik, tetap di situ. Ada hadiah buat kalian yang mau menyanyi tadi. Ayo, ini silakan Bu, mau diserahkan paketannya buat anak-anak. Ini dari tamunya, bilang terima kasih ya. 1, 2, 3. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, ayo Erik, David sini ya. Jonas. Ayo. Yang nggak maju gak dapet lo ya. Itu. Maju Kak. Kurang. Ayo. Terima kasih. Nah, hari Jumat yang lalu kami mengadakan lomba hias telur. Ya. Nah, ada 2 grup sebagai pemenangnya. Ya. Nanti maju ya yang dipanggil Kak Ike. Ya, pemenangnya adalah siapa ya? Grup dari Erik sama siapa ya? Oh, sama Noah. Silakan maju, Erik sama Noah. Di sini aja. Ya, sini, hadap sana. Nah, sini. Kemudian yang selanjutnya grupnya siapa ya? Jonas kemarin sama siapa? Ayo Jonas sama siapa? Sama siapa? Sama Gea. Ye. Ini tolong dikasih. Ini Gea yang atas. Nanti dibagi ya, berdua ya. Ya, silakan duduk. Sudah dibagi ya. Ya, kita sudah menikmati berkat secara rohani. Biarlah kita semua pulang juga akan membawa berkat secara jasmani. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia
kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah raya mulai awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah apapun yang sudah kami kerjakan belum menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati tim pujian, tim musik, LCD juga kolektan semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk tim Haleluya Ministry biarlah Engkau mau pakai terus menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Berikan kekuatan, kesehatan, senantiasa Engkau limpahkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan tetap menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Tuhan Kau lindungi kami tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Baik tim Haleluya Ministry yang akan kembali ke Sidoarjo, Tuhan juga lindungi. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau lawat bangsa ini. Selamatkanlah bangsa ini Tuhan dari segala rongrongan apapun juga. Terlebih dan orang-orangnya boleh diselamatkan percaya kepada Yesus. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, baik TNI Polri, baik tim hukum, tim Tuhan kesehatan. Engkau berkati semuanya. Berikan roh takut akan Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang akan merongrong NKRI, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah sendiri yang akan berikan kemerdekaan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau senantiasa memberikan Tuhan berkat-berkat-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Kami akan berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani rohani melimpah atas kita, baik kesehatan, baik kekuatan, baik ekonomi, baik keuangan, terlebih damai sukacita melimpah atas kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berfoto bersama.